Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Munawar di pembelajaran kelas 4 di layar televisi TV Tabalong yang kalian cintai. Nah anak-anak, apa kabar kalian? Bapak berharap walaupun anak-anak Bapak belajar di rumah, tetap semangat dan tetap terus mengikuti pembelajaran agar materi-materi yang diajarkan baik itu lewat guru kalian di sekolah, melalui online ataupun yang kalian saksikan sekarang di layar TV Tabalong bisa bermanfaat dan kalian memahami materi-materi yang disampaikan. Nah, harapan Bapak sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak agar membuka buku pelajarannya dan menyemangati diri masing-masing supaya pelajaran kita dapat dipahami dengan baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tujuan doa kita kali ini adalah agar materi yang kita akan pelajari dan materi yang akan Bapak jelaskan bisa dipahami dengan baik. Mari kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, apa pembelajaran kita pada hari ini? Pelajaran kita adalah tematik kelas 4, tentunya tema 2 subtema 3 tentang energi alternatif. Anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran utama, tujuan pembelajaran kita hari ini akan Bapak sebutkan satu persatu. Pertama, setelah belajar ini, anak-anak bisa memanfaatkan kentang sebagai sumber energi alternatif dengan tepat. Selanjutnya adalah anak-anak juga mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi dengan sistematis. Kemudian, anak-anak Bapak mampu menuliskan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat arus listrik sederhana menggunakan kentang dengan tepat. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pada masyarakat di sekitarnya dengan teliti. Anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan materi utama. Sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian masih ingat dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan selain daripada energi utama. Anak-anak, yang kita ketahui dan kita gunakan sehari-hari lebih banyak menggunakan energi utama. Contohnya penggunaan bahan bakar sepeda motor, bahan bakar mobil, gas LPG yang kalian gunakan, kemudian batu bara yang digunakan itu adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Seperti pada materi sebelumnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu perlu proses ratusan tahun untuk mendapatkan kembali sumber daya alam tersebut. Sehingga kalau kita tidak bijak menggunakannya, maka dia akan habis dan tentu saja merugikan seluruh makhluk di atas bumi ini. Dan khususnya kita sebagai manusia. Nah, adapun kaitannya dengan energi alternatif adalah energi yang bisa kita gunakan memanfaatkan alam sekitar kita. Contohnya, anak-anak, sumber energi yang paling besar yaitu adalah matahari. Matahari bisa digunakan, contohnya adalah bisa untuk menyemur pakaian, mengeringkan baju, dan yang lain-lain. Dan bisa juga dibuat panel surya. Dibuat panel surya agar energi yang dapat dari sinar matahari tersebut bisa digunakan untuk menghidupkan listrik. Kemudian membuat turbin air di mana tekanan dari air tersebut dapat menghidupkan listrik juga. Dan selanjutnya juga menggunakan kincir angin seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara dan daerah kita, memanfaatkan putaran angin untuk menggerakkan energi listrik. Anak-anak, itu adalah salah satu contoh energi alternatif. Pada hari ini kita pun akan melanjutkan tentang materi energi alternatif dengan materi yang berbeda dari sebelumnya. Baik anak-anak, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang energi alternatif. Energi yang bisa digunakan memanfaatkan dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita, selain sumber daya alam yang sudah Bapak jelaskan pada sebelumnya. Nah anak-anak, tadi sudah Bapak sebutkan ada beberapa energi alternatif, dari energi matahari, sinar matahari, kemudian dari air, dari angin. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat energi alternatif. Anak-anak, perhatikan layar televisi kalian, ada gambar buah apel, kemudian ada buah kentang, kemudian ada buah lemon atau buah jeruk. Apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Nah, seperti kalian ketahui, buah-buahan ataupun sayur-sayuran itu dapat menghasilkan energi listrik karena adanya ion positif dan ion negatif. Anak-anak, hari ini kita akan praktek dan kalian siapkan. Mungkin setelah pembelajaran ini kalian menyiapkan bahan-bahannya, harap memperhatikan dengan baik penjelasan Bapak. Di sini ada contoh beberapa buah yang bisa kalian gunakan untuk membuat rangkaian sederhana listrik. Ada buah apel, ada kentang, dan ada buah jeruk ataupun lemon. Walaupun masih bisa beberapa buah yang lain seperti buah lemon, limau, dan lain-lain. Setelah kalian menyiapkan buah-buah tersebut, kalian tentu harus dengan bantuan alat lain agar bisa menghidupkan energi listrik. Siapkanlah rangkaian kawat, kabel kawat sepanjang 10 cm, buatlah 5 potong. Kalian bisa menggunakan penggaris ataupun untuk menentukan panjang kabel kawat tersebut. Kemudian, kalian pernah menemukan alat seperti ini, ada lampu LED kecil. Biasanya ada di toko elektronik. Kalian bisa membelinya dengan harga yang cukup murah. Lampunya bermacam-macam variasi warna. Yang penting lampunya itu wattnya kecil dan kita bisa menggunakan dalam praktek rangkaian listrik sederhana tersebut. Jika tidak ada lampu LED kecil, kalian tentu mengenal benda ini. Ini adalah lampu yang digunakan untuk senter. Senter, di dalamnya ada lampu yang biasanya seperti ini, bisa kalian gunakan untuk mempelajari materi tentang rangkaian listrik sederhana yang dilakukan dan didapatkan dari buah-buahan. Oke anak-anak, selanjutnya perhatikan, ini disebut dengan penjepit buaya. Kenapa jadi disebut penjepit buaya? Mulutnya seperti buaya, bergerigi. Jadi penjepit buaya ini digunakan untuk mengalirkan antar buah ke buah agar energinya dapat terhubung satu sama lain. Kalian bisa juga membelinya di toko listrik, toko elektronik. Ini namanya jepit buaya. Nah, setelah bahan-bahan tersebut tersedia, anak-anak, kita perlu benda lain yaitu dari logam dan tembaga. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa mengambil dari baterai yang sudah tidak terpakai lagi di rumah. Baterai kalian, di mana lapisan luarnya itu adalah dari seng dan lapisan dalamnya dari tembaga. Bisa kalian manfaatkan dengan baik. Bagaimana Pak kalau jika tidak ada? Kalian bisa menggunakan barang lain, adalah uang logam yang kuning dan uang logam yang berwarna abu-abu. Ini bisa kalian gunakan sebagai pengganti logam dan tembaga. Setelah benda-benda tersebut kalian siapkan, kalian lihatlah contoh rangkaian berikut ini, di mana jepit buaya ditempelkan pada baut, kemudian kabel di antara buah-buahan tersebut, dan selanjutnya dari jepit buaya tersebut berhasil menyalakan lampu LED kecil menggunakan buah apel, buah jeruk, ataupun buah-buah yang lain. Contoh seperti ini, anak-anak bisa melihat dia menggunakan uang logam dalam menyalakan listriknya, dan tentu saja alat-alat yang tadi seperti kabel kawat, kemudian jepit buaya, uang logam, dan lain-lain tetap harus kalian gunakan agar mampu mendapatkan energi listrik daripada buah-buahan yang kalian lakukan. Bagaimana kalau lampunya tidak mau menyala? Ada faktor yang menghalangi lampu itu tersebut menyala. Salah satunya adalah
buah yang kalian gunakan tidak mampu untuk menghasilkan energi, maka anak-anak bisa menambah buahnya lagi atau periksa sambungan kabel-kabelnya, baik itu penjepit buaya ataupun kabel kawat yang kalian gunakan, apakah sudah tertusuk dengan baik di antara buah-buah tersebut. Kalau misalnya belum, maka lakukan uji coba. Pekerjaan ini lebih baik dilakukan secara berkelompok. Kalian bisa mengajak teman-teman kalian di rumah, teman-teman kalian yang dekat di rumah untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah anak-anak, ini juga bisa seperti ini adalah buah lemon, contoh buah lemon yang bisa digunakan untuk menyalakan energi listrik. Seperti ini juga bisa. Nah, sebelum kalian melakukan, alangkah baiknya kalian saksikan video berikut ini. Percobaan membuat listrik dari kentang. Nah, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya. 3 buah kentang, 3 lempengan seng, 3 lempengan tembaga, pengikat, penjepit buaya, sama lampu LED yang kecil. Nah, kita akan mulai mencobanya. Menjepit lempengan seng, ya. Menjepit lempengan tembaga, menjepit koin kita lagi jepit ini ya. Iya. Kita sekarang akan ini diam. Akan memasang di lempengan seng, jepit, maka berhasil. Walau belum nyala, kita akan balik. Akan dibalik, sudah nyala, lampunya akan dimatikan kembali. Terus kita lagi berusaha menjepit lempengan tembaga. Kita memakai penjepit buaya. Saya pakai kecil, lihat aja dulu. Udah, wah ini berhasil. Udah, menyala berwarna merah. Kita akan lewat balis percobaan berikutnya. Ya anak-anak, bagaimana kalian sudah melihat video tadi, video yang Bapak sajikan, baik runtutan alat-alatnya, kemudian contoh-contoh gambar menggunakan alat tersebut, kemudian bagaimana video tadi kedua anak tadi berhasil untuk menyalakan lampu LED dengan menggunakan kentang. Kalian pun tentu bisa melakukan hal yang sama dengan video yang tadi. Nah, sekarang akan Bapak berikan tugas kepada kalian. Di saat kalian melakukan kegiatan tersebut, buatlah laporan kegiatan percobaan. Yang pertama adalah nama percobaannya apa, misalnya membuat rangkaian listrik sederhana dari kentang.
Kemudian tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk menyalakan lampu senter. Alat-alat yang digunakan seperti yang Bapak jelaskan tadi. Anak-anak, kita akan lanjutkan penjelasan Bapak setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, kita lanjutkan kembali materi kita tentang energi alternatif. Tadi kita sudah Bapak jelaskan beberapa tentang kerja kelompok kegiatan kalian. Selanjutnya tadi kan Bapak sambung, kita alat-alat yang kalian gunakan yang tadi sudah Bapak jelaskan bisa kalian gunakan dengan benda yang sama ataupun berbeda. Kemudian bagaimana kalian mengerjakan percobaan tersebut dan hasilnya bagaimana. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, artinya langkah-langkah kemudian hasil percobaan dan dengan alat-alat yang kalian gunakan, bagaimanakah kesimpulan akhir daripada pembuatan rangkaian sederhana listrik dari buah-buahan. Ingat kata Bapak tadi, tidak hanya kentang, beberapa buah dan sayur-sayuran pun bisa untuk menghidupkan atau mengalirkan energi listrik. Anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan tentang energi alternatif. Itu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian perhatikan bagaimana kehidupan di keluarga kalian. Bagaimana cara penggunaan energi. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana menghemat air, bagaimana menghemat listrik. Contohnya, misalnya air keran yang tidak digunakan ditutup. Kemudian cuci mobil tidak menggunakan air yang terus mengalir. Listrik di kamar yang tidak digunakan dimatikan. Kemudian tidak menyalakan TV secara berlebihan, apalagi tidak kamu tonton. Nah, hemat energi berarti kita menyayangi bumi kita dan menyayangi orang-orang di sekitar kita maupun di atas bumi ini. Karena anak-anak bisa berpikir, banyak lagi orang lain yang belum bisa merasakan listrik yang mengalir ke rumahnya. Banyak orang juga yang kesusahan untuk mendapatkan air. Apabila kita merasa sayang, apabila kita merasa peduli kepada orang lain, tentu kita akan menghemat air dan bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Energi tersebut kalian memang boleh menggunakan, tetapi gunakanlah dengan sebaik-baiknya agar bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Anak-anak, tadi Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Yang pertama adalah membuat percobaan energi alternatif menggunakan buah-buahan. Tugas yang kedua adalah membuat laporan kegiatan percobaan. Yang ketiga adalah, nah ini yang penting di materi terakhir, yaitu menuliskan perilaku masyarakat di sekitarmu tentang kesadaran menggunakan energi. Tulislah sesuai dengan kenyataan yang kamu lihat di lingkungan sekitarmu dan tulislah, nanti kalian serahkan kepada guru kalian masing-masing. Habis, kembali ke muka lah. Kesimpulan. Belum. Oke. Sudah, langsung. Ya anak-anak, kita sudah sampai ke akhir pembelajaran. Kesimpulannya apa anak-anak? Hari ini kegiatan kita adalah membuat energi alternatif dari buah-buahan. Bahwa insya Allah dengan dibantu, dengan bekerja berkelompok dan dengan dibantu guru kalian dan orang tua kalian, insya Allah kalian bisa melakukan membuat rangkaian listrik sederhana dari buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah kalian jangan lupa untuk membuat laporan. Setelah kegiatan itu, supaya jelas dan orang lain bisa mengikuti kegiatan kalian, buatlah laporan kegiatan. Dan yang terakhir adalah
bagaimana kalian menyikapi tentang penggunaan energi di sekitar kalian, kesadaran masyarakat. Kalian cukup menuliskan saja, nanti kita akan bahas bersama-sama dengan guru-guru kalian agar permasalahan yang kalian dapatkan di masyarakat bisa disimpulkan dan dijadikan solusi bersama-sama. Baik anak-anak, materi kita sudah cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Bapak menutup pelajaran, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, kemudian selalu menjaga jarak minimal 1 meter, dan adalah selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Insya Allah apabila kalian disiplin, kalian akan terjaga kesehatannya dan terhindar dari penyakit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.